Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Life Itself. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Bab 1, Pahlawan, diriwayatkan oleh Samuel L. Jackson. Film ini dimulai dengan Sam Jackson yang mencoba memperkenalkan kita pada pahlawan dalam cerita. Dia pertama kali menunjukkan kepada kita seorang pria gay yang tampan, yaitu Henry, saat dia berbicara dengan terapisnya, bernama Dr. Chait Morris. Chait sedang berjalan di jalan ketika Will Dempsey mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penggemar beratnya. Chait tersenyum dan mengucapkan terima kasih, lalu dia ditabrak bus. Sam kemudian mematahkan narasinya dan muncul secara fisik untuk menunjukkan bahwa karena Chait adalah pahlawan maka dia akan baik-baik saja, kecuali darah mengalir dari kepalanya. Ini semua ternyata adalah bagian dari naskah, narator Samuel L. Jackson yang tidak dapat diandalkan, yang sedang dikerjakan Will di kehidupan nyata, dan narator lain melanjutkan cerita dari sana. Will kemudian pergi untuk mengambil kopi dan mulai bernyanyi menjengkelkan di depan semua orang setelah menambahkan alkohol dan Xanax ke kopinya. Dia pergi ke terapi untuk menemui Chait, karena dia telah melakukannya sejak istrinya Abby telah meninggalkannya. Kilas balik menunjukkan kehidupan pernikahan Will dan Abby. Dia adalah penggemar berat Bob Dylan, dan mereka memiliki seekor anjing bernama Fuckface. Abby terbukti hamil sebelum pernikahan mereka berakhir. Will memberitahu Chait tentang sejarah Abby saat dia memintanya berbicara tentang Abby. Ibu dan ayah Abby bertemu di perguruan tinggi saat dia sedang makan sandwich. Abby tinggal bersama mereka selama 7 tahun sampai mereka tewas dalam kecelakaan mobil yang mengerikan yang membuat ayahnya dipenggal. Dia akan terus tinggal bersama Paman Yo, yang secara fisik dan seksual melecehkan Abby sampai dia mendapatkan senjata dari seorang teman dan mengancam akan membunuhnya jika dia menyentuhnya lagi, dan dia menembaknya di lutut untuk membuktikan bahwa dia tidak bercanda. Abby mendapati dirinya di perguruan tinggi ketika dia bertemu Will, dan dia mengambil langkah berani untuk mengajaknya kencan. Kurang dari setahun setelah mereka mulai berkencan, keduanya pergi ke pesta Halloween dengan berpakaian seperti Vincent Vega dan Mia Wallace, dan mereka bahkan menciptakan kembali adegan adrenalin, dan Will meminta Abby untuk menikah dengannya. Abby memiliki beberapa syarat, khususnya tentang menginginkan seekor anjing sebelum memiliki anak, tetapi dia setuju untuk menikah dengannya. Mereka kemudian bertemu orang tua Will, Irwin dan Linda. Pada kesempatan lain, Abby pergi ke Will untuk berbicara tentang makalah tesis sekolahnya, dan dia ingin membuatnya menjadi narator yang tidak dapat diandalkan, dan bagaimana hidup adalah narator yang paling tidak dapat diandalkan karena betapa rumit dan mengejutkannya hal itu. Saat ini, Will bertanya-tanya kepada Chait bagaimana kesalahannya dengan Abby. Chait menyebutkan bahwa Will dilembagakan setelah Abby meninggalkannya. Chait meminta Will untuk memberitahunya tentang apa yang terjadi pada hari itu. Will dan Abby baru saja makan siang di rumah orang tuanya. Mereka sedang berjalan di jalan saat Abby memberitahu Will bahwa mereka akan memiliki seorang gadis. Abby teralihkan saat Will memberitahunya bahwa dia adalah penggemar berat dan Abby ditabrak bus. Di dalam, seorang anak kecil bernama Rodrigo Gonzalez mengawasi Will dengan panik mencoba untuk menghidupkan kembali Abby. Dia meninggal, tapi bayinya selamat. Akan tetap menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Karena dorongan hati, Will mengeluarkan pistol dan meledakkan otaknya di depan Chait. Dia melarikan diri sambil berteriak untuk mendapatkan bantuan. Bab 2, Dylan Dempsey. Narator menyebutkan bagaimana putri Will dan Abby, Dylan, lahir dari kematian dan tragedi, dan ini sepertinya mengikuti masa pertumbuhannya. Setelah diambil oleh Irwin dan Linda, Dylan kehilangan Linda pada usia 6, dan kemudian Fuckface meninggal ketika dia berusia 7 tahun. Setelah pemakaman Linda, Dylan bertanya kepada Irwin apakah dia akan mati. Mereka berdua membayangkan hal yang benar untuk dikatakan satu sama lain, dengan Dylan ingin mengungkapkan keinginannya untuk hidup yang hebat dan Irwin ingin jujur padanya, tetapi mereka hanya membuatnya tetap sederhana. Di hari ulang tahunnya yang ke-21, Dylan, yang sekarang diperankan oleh Olivia Cook bersiap-siap untuk keluar. Hubungannya dengan Irwin sedikit lebih bermusuhan, tetapi dia terbukti masih peduli padanya. Dia pergi ke tempat di mana dia dan bandnya, PB dan J, bersiap untuk bermain. Dylan mencoba memainkan lagu dan menggambarkan perasaannya terhadap ibunya, tetapi beberapa orang brengsek di antara penonton terus menyuruhnya melepas bajunya sampai dia melempar botol bir ke arahnya. Band memainkan lagu itu di hadapan penonton yang bersemangat.
Usai pertunjukan, Dylan bermesraan dengan salah satu rekan bandnya. Gadis lain merekamnya, dan Dylan bangkit untuk mengambil ponselnya dan menginjaknya ke tanah. Gadis itu menghadapkan Dylan untuk menuntut agar dia mendapatkan telepon lain, dan Dylan menanggapi dengan meninju wajah gadis itu dan melawannya sampai dia lepas landas. Dylan meninggalkan tempat tersebut. Dylan duduk di bangku untuk merokok. Dia pingsan sesaat dan bermimpi bahwa dia menyaksikan saat-saat terakhir ibunya. Dylan bangun menangis dengan Bas di depannya. Tampaknya dia melihat Rodrigo bertanya lagi apakah dia baik-baik saja. Bab 3 Keluarga Gonzales. Sepanjang jalan di Spanyol, seorang pria bernama Vincent Sacchione memiliki sebidang tanah dengan beberapa orang di tempat kerjanya. Dia membawa satu orang, Javier Gonzales, untuk minum. Sacchione memberitahu Javier sebuah kisah tentang bagaimana ayahnya adalah seorang pria Italia yang tidak mengizinkan bahasa Spanyol digunakan di rumahnya. Dia kemudian menghamili ibu Sacchione dan pada dasarnya menjauhi mereka berdua. Setelah dia meninggal, Sacchione mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa ayahnya tidak meninggalkan surat wasiat, jadi dia mengambil uang ayahnya dan sekarang memiliki tanah itu. Sacchione ingin berteman dengan Javier, tetapi Javier lebih suka menjaga hubungan tetap profesional, dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mengambil uang ayahnya. Sacchione menawarkan Javier tempat tinggal sehingga dia bisa mengawasi sebagian tanah. Javier setuju. Javier pergi menemui pacar tercintanya Isabel Diaz, yang bekerja sebagai pelayan. Keduanya membangun kehidupan satu sama lain, akhirnya menikah dan menjadi orang tua bagi Rodrigo. Sepanjang perjalanan kembali ke Amerika, Abi menyerahkan tesisnya dan dikatakan sebagai bencana. Profesornya juga mencoba mengikuti jalannya, yang menurut narator, entah bagaimana membuktikan makalah Abi tentang narator tidak dapat diandalkan. Sacchione mulai melakukan kunjungan rahasia ke rumah Gonzales setiap kali Javier tidak ada. Dia memberi Rodrigo bola dunia, dan bocah itu tertarik melihat New York. Sacchione memberitahu Isabel bagaimana dia merasa sudah terlambat dalam hidupnya untuk menemukan jenis kebahagiaan yang dimiliki Javier, dan dia merasa tidak enak karena mengganggu kehidupan mereka, tetapi Isabel meyakinkan Sacchione bahwa Rodrigo menyukainya. Namun, Javier tidak menyetujui kunjungan Sacchione dan mengembalikan dunia itu kepadanya. Javier kemudian memutuskan untuk membawa Isabel dan Rodrigo ke Amerika untuk melihat kota New York. Rodrigo memiliki waktu dalam hidupnya, sampai mereka menemukan diri mereka di dalam bus. Rodrigo berbicara dengan sopir bus, yang sejenak terganggu saat menabrak Abi. Rodrigo menyaksikan seluruh adegan dan menjadi trauma. Kembali ke rumah, Javier dan Isabel berjuang untuk merawat Rodrigo karena dia tidak bisa tidur dan masih merasakan efek dari apa yang dia lihat. Mereka mengundang Sacchione untuk kembali dan membantu anak lelaki itu, dan itu berhasil. Sacchione mengajarinya bahasa Inggris dan membantunya menjadi lebih baik. Javier melihat ini dan menjadi iri, merasa bahwa Isabel dan Rodrigo mencintai Sacchione lebih dari mereka mencintainya. Dia menghadapi Sacchione dan bertanya apakah dia mencintai mereka berdua, dan dia mengatakan ya, tapi dia merasa bersalah karenanya. Javier membuat keputusan untuk pergi, meskipun Isabel menegaskan bahwa dia mencintai kehidupan yang dia jalani bersama Javier. Isabel tetap bersama Sacchione, tetapi dia menjelaskan bahwa dia tidak akan mencintainya seperti dia mencintai Javier. Bab 4, Rodrigo Gonzales. Rodrigo, sekarang diperankan oleh Alex Moner, tumbuh bersekolah di New York. Suatu saat, Rodrigo melakukan perjalanan pulang ketika Isabel sakit kanker. Rodrigo ingin kembali dan tinggal bersama ibunya, tetapi ibunya mengatakan kepadanya, cukup sudah, dan dengan itu, mereka mengucapkan selamat tinggal. Narator membawa kita ke hari terpenting dalam hidup Rodrigo. Dia bangun dengan Sari, yang mengatakan dia hamil. Rodrigo menjadi khawatir, bahkan ketika dia terus membicarakannya dengan santai sampai dia hampir ditabrak taksi sampai Rodrigo menariknya keluar, tetapi dia tidak memperhatikan dan terus berbicara. Sari kemudian mengatakan itu hanya lelucon April Mop, tapi Rodrigo putus dengannya saat itu juga. Kembali ke Spanyol, Isabel tahu waktunya hampir habis. Sacchione ingin menelepon Rodrigo, tapi dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal padanya 2 kali. Javier kemudian tiba untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Narator mengungkapkan bahwa Javier meminta Sacchione untuk menulis surat kepadanya untuk memperbaruinya tentang Isabel dan Rodrigo. Rodrigo kembali ke kamar asramanya dan mendapat telepon dari Sacchione bahwa Isabel telah meninggal. Dengan putus asa, Rodrigo berlari ke seluruh kota. Saat itulah dia berlari oleh Dylan menangis di bangku cadangan. Dia bertanya padanya apakah dia baik-baik saja. Bab 5, Elena Dempsey, Gonzales. Kemudian terungkap bahwa naratornya adalah Elena putri Dylan dan Rodrigo. Dia menceritakan kepada sekelompok orang di sebuah toko buku tentang kisah yang membawanya ke kehidupannya saat ini.
Elena memberitahu pendengar hal terakhir yang Isabel beritahu kepada Rodrigo, dan kami melihatnya mengatakannya dalam bahasa Inggris. Dia memberitahu putranya bahwa meskipun kehidupan mungkin membuat kita bertekuk lutut, jika kita melihat cukup keras, kita akan menemukan cinta. Elena mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bagaimana suatu momen membentuk seluruh hidupnya, dan bahwa setiap bagian dari dirinya memiliki sebagian dari ibunya, ayahnya, dan neneknya. Yang terakhir kita lihat adalah klip singkat Will yang mengagumi Abby yang sedang hamil. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.